Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan materi kita hari ini. Pernah nggak sih kalian berharap punya semacam bola kristal buat ngelihat apa yang bakal terjadi di masa depan? Nah, dalam dunia data mining, kita sebenarnya punya sesuatu yang hampir sama hebatnya. Hari ini, kita bakal ngobrol seru soal teknik estimasi dalam data mining. Ini bukan sekedar ngeliatin data dari masa lalu loh, ini tentang gimana kita pakai data itu sebagai peta jalan buat memprediksi apa yang belum terjadi. Jadi siap-siap ya, karena hari ini kita akan ngebekalin kalian dengan alat buat ngelakuin hal tersebut. Oke, ini dia agenda cepat kita hari ini. Pertama, kita bahas konsep memprediksi masa depan. Kedua, kita masuk ke regresi linier sederhana. Ketiga, kita lihat contoh kasusnya pakai pohon jati. Keempat, kita buktikan bareng-bareng kebenaran prediksinya. Dan terakhir, kita bahas regresi linier berganda. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, memprediksi masa depan, atau istilah kerennya, estimasi di data mining. Ini ada satu pertanyaan mendasar buat kalian. Bisa nggak sih kita benar-benar memprediksi hasil di masa depan cuma modal data yang kita punya hari ini? Kedengarannya kayak fiksi ilmiah banget kan? Tapi di dunia data mining jawabannya adalah, oh jelas bisa. Dan pastinya kita nggak lagi nebak-nebak acak. Kita murni pakai pola historis yang berulang untuk bikin perkiraan yang sangat-sangat akurat tentang apa yang bakal terjadi di depan. Secara teknis, ini yang kita sebut sebagai teknik estimasi atau prediksi. Percaya deh, ini salah satu senjata paling ampuh di data mining. Definisi resminya sih, suatu cara untuk mencari kemungkinan hasil dari suatu hal pada masa yang akan datang. Ibaratnya gini, kita ambil tumpukan data yang berantakan. Kita cari ritme atau polanya, terus kita tarik garis ritme itu panjang-panjang sampai ke masa depan. Keren kan? Nah, buat ngelakuin prediksi tadi, kita butuh semacam kompas matematika. Masuklah kita ke bagian kedua, regresi linier sederhana. Di dunia prediksi ini, perannya dibagi jadi dua aja. Di satu sisi, kita punya variabel bebas, atau yang akrab dipanggil X. Ini tuh si pemberi pengaruh atau prediktor. Anggap aja si X ini sebagai petunjuk yang udah kita pegang. Terus di sisi lain, ada variabel terikat, si Y. Ini adalah respons atau hasil yang pengen banget kita ramal. Y adalah misteri yang lagi coba kita pecahin. Nah, regresi linier itu pada dasarnya adalah seni buat ngeliat gimana sih si petunjuk X ini mengendalikan si misteri Y. Dan jeng-jeng, ini dia persamaan fondasional dari regresi linier sederhana. Y sama dengan A ditambah BX. Tunggu, jangan keburu pusing lihat huruf-huruf ini. Persamaan ini tuh simple banget, dia cuma ngehubungin dua variabel kita tadi. Y itu hasil akhir yang pengen kita cari tahu, X itu data yang udah kita punya di tangan. Nah, A dan B ini cuma semacam jembatan konstan yang bakal kita bangun pakai data historis kita. Beneran, sesederhana itu kok. Terus prakteknya gimana? Tenang. Ada 6 langkah logis yang super gampang buat ngelakuin analisis ini. 1. Tentuin tujuan dan identifikasi mana X, mana Y. 2. Kumpulin datanya. 3. Lakuin sedikit hitung-hitungan dasar, ya cuma nguadratin sama ngaliin data kita. 4. Pakai hasil hitungan tadi buat nemuin jembatan kita, si nilai A dan B. 5. Rangkai semuanya jadi satu model persamaan. Dan 6. Ini bagian paling serunya, kita tinggal lakuin prediksinya. Gimana? Sangat terorganisir kan? Oke, teori emang bagus. Tapi mending kita langsung praktek aja biar makin kebayang. Kita masuk ke bagian ketiga, contoh kasus pohon jati. Coba bayangin kalian lagi ada di tengah perkebunan. Kita kumpulin data dari 10 pohon jati. Kita jadiin diameter batang sebagai petunjuk kita, alias si X, dalam sentimeter. Terus, tinggi pohon adalah misterinya, alias si Y, dalam hitungan meter. Kalau kita lihat datanya, kita tinggal nguadratin nilai X, nguadratin Y, dan ngaliin X sama Y. Total angka dari perhitungan inilah yang bakal jadi bahan baku utama buat resep matematika kita tadi. Setelah total data tadi kita masukin ke rumus standar, ketemu deh hasilnya. Kita dapat A sama dengan minus 2,228 dan B sama dengan 2,132. Nah, poin pentingnya di sini adalah kita sekarang udah punya model persamaan khusus yang benar-benar dibikin cunga buat perkebunan jati ini, yaitu Y sama dengan minus 2,228 ditambah 2,132X. Ini udah bukan sekedar rumus di buku teks lagi loh, ini udah jadi mesin prediksi kita sendiri. Yuk, kita tes mesin prediksi kita. Katakanlah, kalian lagi jalan-jalan, terus nemu satu pohon jati muda yang diameternya 15 cm. Kira-kira nanti bakal setinggi apa ya pohon ini?
Kita tinggal masukin aja angka 15 tadi ke posisi X di persamaan kita. Hasilnya, secara matematis, model kita dengan super yakin memprediksi kalau pohon itu bakal tumbuh sampai tingginya mencapai 29,75 meter. Keren banget kan? Gimana sebuah ukuran diameter aja bisa nyeritain masa depan tentang tinggi sebuah pohon. Eits, tapi tunggu dulu. Di dunia sains yang ketat ini, kita harus selalu skeptis. Makanya, kita masuk ke bagian keempat, membuktikan kebenaran prediksi. Pertanyaannya, gimana kita bisa yakin kalau angka 29,75 meter tadi bukan cuma sekedar tebakan hoki? Coba deh perhatiin angka koefisien determinasi atau nilai R kuadrat ini. Berdasarkan hitungan korelasi data kita, nilainya itu 0,98. Apa artinya? Ini angka yang luar biasa besar loh. Artinya, 98% dari tinggi pohon itu secara langsung dipengaruhi dan bisa dijelaskan cuma dari diameternya. Ya, 98%. Cuma 2% sisanya yang dipengaruhi sama faktor luar yang nggak kita lacak, kayak kualitas tanah atau cahaya matahari. Jadi prediksi kita ini benar-benar solid. Biar 100% yakin secara statistik, kita lakuin yang namanya uji T atau pengujian hipotesis. Aturannya simpel. H0 itu anggapan kalau variabel X nggak berguna sama sekali, sedangkan H1 itu anggapan kalau variabel X pengaruhnya signifikan. Waktu data kita dimasukin, dapat deh nilai T hitung sebesar 19,8. Ini jauh-jauh lebih gede dari batas kritis T-tabel yang cuma 2,3060. Kesimpulannya, H0 ditolak mental dan H1 diterima. Kita udah ngebuktiin secara matematis kalau prediksi kita ini valid banget. Sekarang, kita sampai di bagian akhir kita, regresi linear berganda. Masalahnya gini, gimana kalau di dunia nyata kita nggak bisa cuma ngandalin satu petunjuk aja? Nah, regresi linear berganda datang buat nyelamatin kita. Di persamaan yang lebih panjang ini, Y tetap jadi target yang mau kita prediksi. Tapi sekarang, X-nya nggak cuma satu. Ada X1, X2, dan seterusnya. Kalau balik ke kasus pohon jati tadi, X1 bisa jadi diameter batang, X2 bisa jadi curah hujan bulanan, dan X3 mungkin tingkat keasaman tanah. Logikanya, makin banyak variabel relevan yang kita lacak, makin tajam juga prediksi kita. Setiap variabel X yang baru ini nantinya bakal punya nilai B atau koefisiennya sendiri-sendiri. Dan asal kalian tahu, nilai koefisien ini tuh nyeritain kisah mereka masing-masing. Kalau nilainya 0, artinya variabel itu nggak ada gunanya buat prediksi kita. Lupain aja. Kalau nilainya negatif, berarti hubungannya terbalik. Misalnya makin banyak hama penyakit, makin pendek tinggi pohonnya. Nah, kalau positif, itu hubungan searah. Artinya si variabel bener-bener ngebantu ngedorong nilai prediksi kita ke atas. Kita udah lihat ya gimana regresi linear bisa ngerubah data mentah jadi semacam teropong masa depan yang bisa diandalkan. Jadi, saya mau nutup sesi ini dengan ngasih sedikit tantangan buat kalian. Kalau prinsip data mining aja bisa dipakai buat memprediksi alam seakurat ini, coba pikir, variabel X apa aja sih yang lagi kalian lacak dan kumpulin hari ini buat memprediksi kesuksesan Y kalian di masa depan? Renungin itu baik-baik ya. Sampai jumpa di penjelasan materi kita selanjutnya.